Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nafisatul Mutia, kelas 11 MIPA 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bagian-bagian sel beserta penjelasannya. Ini dia bagian selnya. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria dinamakan sebagai mesin sel berbentuk hampir sama dengan cerutu dan mempunyai dua lapisan membran yang berlaku disebut kristal. Glukosa dan oksigen bekerja sama dalam pembentukan energi untuk metabolisme dan kegiatan seluler dalam bagian, menjadikan mitokondria dinamakan dengan the powerhouse of cell karena dapat menghasilkan energi. Dalam bentuk tunggal, mitokondria disebut dengan mitokondrion. Mitokondrion dapat merubah energi kimia berubah ke energi lain. Fungsi dari mitokondria adalah: yang pertama, untuk tempat respirasi seluler. Yang kedua, untuk penghasil energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kantong pipi yang berukuran kecil hingga besar dan terikat oleh membran. Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi. Organel ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memproses protein. Yang kedua, untuk membentuk lisosom. Yang ketiga, untuk membentuk membran plasma. Yang keempat, membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel yang dapat ditemukan pada sel eukariota. Organel ini juga dapat mengambil peran dalam pembelahan sel dan dalam pembentukan silia dan flagella. Selain itu, sepasang sentriol mampu membentuk struktur gabungan yang disebut dengan istilah sentrosom. Sentriol memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, berperan sebagai membentuk silia dan flagella. Yang kedua, sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle. Selanjutnya ada struktur yang dinamakan ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nm. Organel ini terdiri atas 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom. Ribonukleoprotein atau RNP. Ribosom bekerja sebagai menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino pada saat proses translasi. Di dalam sel ribosom terdapat terikat yang berada pada retikulum endoplasma kasar atau REK atau membran inti sel. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein, seperti di gambar berikut. Kemudian gambar berikut menunjukkan bagian lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Lisosom memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Yang kedua, sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis. Yang ketiga, sebagai penghancuran organel sel yang telah rusak atau autofagi. Yang keempat, sebagai pemasukan makromolekul dari luar
keluar menuju ke dalam sel dengan. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus atau REH adalah berperan tidak melekat dengan ribosom. Selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar atau REK adalah dapat melekat pada ribosom. Selanjutnya ada bagian nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Proses ini mulai dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang berbentuk DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Organel ini dapat ditemukan di sel eukarioti dan terdiri atas bagian-bagian seperti membran inti, neokroplasma, kromatin atau kromosom, dan nukleus. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat terjadinya replikasi. Yang kedua, menyimpan informasi genetik. Yang ketiga, untuk menjaga integritas gen-gen. Yang keempat, mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Yang kelima, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Selanjutnya ada flagela. Flagela ada penjuluran mikrotubulus pada sel hewan yang berfungsi sebagai alat gerak pada umumnya. Demikian video dari saya dan penjelasan bagian sel. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.